Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya Bapak Ibu semuanya, sambil menunggu yang lain juga join. Oke. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Zia Zevana dari Lionel Express. Dan siang ini saya diberi kehormatan untuk memandu jalannya webinar dengan tema Potensi dan Tantangan Ekspor dari Provinsi Kalimantan Barat. Webinar ini merupakan bagian dari inisiatif program UKM Center hasil kolaborasi antara Abang Express dan Lionel Express. UKM Center hadir sebagai solusi nyata bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia, terutama dalam mengatasi tantangan distribusi dan pengembangan pasar ekspor. Kami memahami bahwa banyak pelaku UKM yang menghadapi kendala dalam menjangkau pasar global. UKM Center ini hadir untuk memberikan dukungan melalui edukasi, pendampingan, logistik, hingga peluang jaringan pasar ekspor. Nah, UKM Center itu apa sih? Dari tadi kan disebutin ya UKM Center. UKM Center ini secara aktif menjalin kerjasama dengan dinas-dinas daerah dan komunitas UKM lokal yang kegiatannya mencakup yang pertama itu ada kolaborasi dengan dinas terkait dan juga komunitas UKM yang ada di daerah seluruh Indonesia. Yang kedua, menyelenggarakan berbagai program seperti webinar, workshop, dan sesi konsultasi. Webinar yang berlangsung hari ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari rangkaian kegiatan UKM Center. Tujuan utamanya jelas untuk membantu UKM Indonesia, khususnya potensi yang ada di Kalimantan Barat, agar bisa go global. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, hari ini kita akan fokus membahas potensi besar yang dimiliki Kalimantan Barat dalam hal ekspor, sekaligus menggali tantangan yang masih perlu dicarikan solusi bersama. Untuk itu, kami menghadirkan 3 narasumber luar biasa nih, yang akan berbagi dari perspektif kebijakan, pemberdayaan UKM, dan solusi logistik ekspor dan domestik. Oke, di dalam Zoom meeting ini udah ada 3 narasumber kita yang join. Izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Catur Agus Widiharto sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 1. Yang kedua ada Bapak Permai Budi Susetio SP, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Kalimantan Barat. Dan yang terakhir ada Bapak Dimas Wahyu Ekawanto dari perwakilan Abang Express dalam program UKM Center. Pada kesempatan hari ini akan ada 2 sesi. Adapun alur acara webinar ini yang kita bagi dengan 2 sesi. Yang pertama itu pemaparan dari ketiga narasumber secara bergantian, dan yang sesi kedua itu diskusi dan tanya jawab. Oke, langsung aja nih, mari kita mulai sesi pertama dengan mendengarkan pemaparan dari narasumber pertama kita, yaitu Bapak Catur Agus Widiharto dari Bea Cukai. Halo. Halo, ya. Ya, Bapak Catur Agus, silakan Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tapi ini Mbak Zia, sebentar. Ini di partisipan ini, saya tadi ngelihat ada Pak Beni Nofri. Oh ya betul, ada Pak Beni Nofri Mbak Zia. Nah, Pak Beni Nofri ini adalah atasan saya, atasan saya di kantor wilayah. Kalau saya di kantor pelayanan ya, kantor pelayanan Bea Cukai Pontianak. Pak Beni Nofri ini Oke, di kantor baik. wilayah Mbak. Nah, beliau ini yang menangani UMKM sewilayah Kalbar. Kalau saya sebenarnya hanya eh, Pontianak aja. Nah, mungkin sepatah dua patah kata dari Pak Beni dulu ya, Mbak ya. Boleh? Boleh, salam Oke. kenal Pak Beni. Ya. Salam kenal Mbak Silakan Pak Zia. Beni. Silakan Pak Beni. Terima terima kasih Mbak Zia. Yang seperti Pak Catur, Pak Budi, Pak Dimas selaku narsum ya pada siang hari ini. Saya mungkin dari sisi makro, nanti Pak Catur lebih ke sisi mikronya. Baik, eh, kami di Bea Cukai khususnya di Kanwil DJBC Kalbakbar eh, itu tergabung di dalam Pokja UMKM Kementerian Keuangan. Jadi
Di Kementerian Keuangan itu ada pajak, ada bea cukai, ada DJKN, ada Perben, ada BDK. Itu kami bea cukai selaku pengampu Pokja UMKM se-Kemenq, di mana masing-masing memiliki tugas dari sisi mensupport dari sisi pembiayaan, dari sisi pemasaran, dan kami dari sisi pelayanan ekspornya, termasuk ekspor UMKM. Jadi kalau boleh kami sampaikan, mungkin nanti mau dikoreksi, berdasarkan data yang ada bahwa UMKM yang berpotensi untuk ekspor di Kalbar ini ada 172.521 UMKM. Namun dari angka itu yang berpotensi ekspor hanya 1.247 UMKM berpotensi ini ya. Sedangkan yang aktif melakukan UMKM itu hanya 37%-nya atau sekitar 461 UMKM. Jadi masih ada 786 UMKM yang tidak aktif melakukan ekspor atau sekitar 63% yang masih bisa kita apalagi gali lagi untuk dia bisa ekspor. Nah, ini mengindikasikan bahwa mungkin ada hambatan sistematis atau ada peluang yang bisa kita ambil sehingga yang 63% ini bisa meningkat untuk menjadi ekspor. Dan sebagaimana diketahui bahwa secara distribusi geografis UMKM ekspor di Kalbar ini itu secara geografis yang paling banyak itu di Sanggau, itu daerah Entikong sana ya 31%, kemudian di Sambas 24%, Pontianak yang berdomisili di Pontianak 18%, Bengkayang 17%, Kapuas Hulu 16%, Sintang 13%, dan kabupaten lainnya 11%. Ini menandakan bahwa terjadi pemerataan ya bahwa UMKM di seluruh wilayah Provinsi Kalbar itu bisa memanfaatkan keunggulan, termasuk keunggulan yang unik di sini Mbak Zia, bahwa di Kalbar ini kita bisa melakukan ekspor itu bisa lewat darat ya. Karena saking dekatnya antara wilayah Indonesia dengan Malaysia ada 966 km. Jadi kalau kita mau ekspor tuh eh, tinggal naik bus apa Dekat itu ya, Pak bisa ya? ekspor. Jadi dipermudah, nggak perlu Iya, naik perbatasan. pesawat ya. Bahkan di sana udah ada hubungan persaudaraan kadang antara sesama Melayu sama Daya itu sudah saling transaksi jual beli antar antar mereka. Kemudian salah satu peluang juga bahwa saat ini devisa nilai ekspor UMKM di Kalbar untuk tahun 2023 itu kita bisa mencapai 101,96 M. Ini dari nilai ekspor UMKM. Kemudian tahun 2024 meningkat menjadi 156,04 M. Jadi ada pertumbuhan yang cukup signifikan dari devisa nilai ekspor UMKM. Di mana paling banyak memang pintu gerbangnya di Entikong 45%, Jago itu 37%, kemudian Aruk 14%, dan Nangka Badau 4% di perbatasan. Ini kalau kita melihat secara makro ya, peluang yang ada di perbatasan. Kemudian kalau di bandara nanti mungkin Pak Catur juga bisa bercerita ekspor dari Pontianak yang banyak juga melalui bandara. Bahkan nanti kalau ada dibuka penerbangan langsung ya ke Kuching, Kuala Lumpur itu membuka peluang kita juga untuk melakukan ekspor. Dari kami juga di Pokja UMKM ada program untuk meningkatkan pemasaran melalui kerjasama dengan pihak ekspedisi atau pihak eh, apa itu BPJK dan sebagainya dalam rangka membantu percepatan ekspor. Tentunya kami minta supaya nanti bisa kita ada kerjasama sehingga UMKM bisa dibantu dengan harga yang kompetitif sehingga hasil ekspornya bisa berkembang baik untuk lokal maupun untuk impor. Jadi kita berharap nanti kerjasama bisa kita lebih kembangkan karena kami juga ada program untuk itu dalam rangka mengembangkan UMKM kita, baik UMKM khususnya UMKM yang berorientasi ekspor. Dan untuk kendala-kendala itu sudah kita antisipasi dengan meningkatkan pelayanan dan komunikasi. Bahkan banyak yang bertanya juga ke Pak Catur, bagaimana untuk ekspor melalui Entikong kita. Karena kalau tidak mereka kadang ada kendala
terkait dengan peraturan-peraturannya, persyaratannya dan sebagainya. Bahkan kita nanti akan mencoba membuat suatu aplikasi bagaimana aplikasi itu bisa mendekatkan antara bea cukai dengan eksportir. Mereka bisa melihat aplikasi itu 24 jam, 7 hari 24 jam, sehingga tidak harus datang ke kantor. Mereka sudah tahu persyaratan-persyaratan apa, potensi-potensi apa yang bisa mereka lakukan untuk ekspor. Mungkin demikian Mbak Zia sebagai pengantar dari kami. Nanti secara teknis tata laksana ekspor dan kita IKM akan disampaikan oleh Bapak Catur, Haji Catur yang baru pulang dari haji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oke, terima Beni. kasih Pak Beni. Ya, Jadi kita cukup tahu juga nih potensi yang ada di Kalbar ya untuk ya, ekspor, apalagi banyak juga melalui darat langsung, keren-keren. ya, Oke, ya. untuk selanjutnya kita mulai ke pemaparan aja ya Pak Ya, ya. oke. Terima kasih Pak Beni atas opening speech-nya. Baik, Mbak Zia, Pak Budi, Pak Dimas, dan ya yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya akan memulai pemaparan dengan bagaimana ekspor itu tadi ya yang disebutkan Pak Beni tadi. Saya bisa share screen sendiri ya ini ya. Bisa Pak. Oke, bentar. Ya, ya. Sudah kelihatan, Mbak? Ya, cukup Oke, kelihatan Pak. ya. Jelas. Nah, sebagaimana yang disampaikan Pak Beni tadi, saya akan menyampaikan yang hal yang teknisnya ya. Nah, hal yang teknisnya yaitu prosedur ekspor. Apa itu ekspor? Ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar Indonesia, baik melalui darat, melalui laut, atau melalui udara. Yang penting pokoknya melintasi batas wilayah Indonesia, ZEE-nya itu sudah dianggap ekspor seperti itu. Nah, kemudian ekspor tadi mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean ini daerah NKRI begitu ya. Kemudian yang kedua, terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar. Nah, ini mungkin nanti bagi yang ekspornya menyenggol-nyenggol, katakanlah kalau yang di Kalimantan Barat nih ya, di Kalimantan Barat ini banyak yang ekspor CPO dan turunannya seperti itu. Nah, tapi saya belum lihat nih UMKM yang ekspor CPO. Nah, ini belum belum lihat. Nah, sebenarnya bisa juga UMKM nanti ekspor CPO. Nah, mohon maaf Mbak Zia, ini UMKM yang hadir ini udah siap ekspor ya atau bagaimana? Halo Mbak Dea. Oke. Iya Pak. Iya. Nah, Maaf, terkendala koneksi. ya, Sudah siap bisa ekspor. siap ekspor ya. Iya. Oke. Nah, kalau gitu nggak salah lah saya menjelaskan ini kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean. Nah, nanti saya jelaskan tentang pemberitahuan pabean. Kemudian terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen dan dalam hal tertentu dapat dilakukan pemeriksaan fisik. Fisik barangnya juga bisa diperiksa seperti itu. Nah, kemudian barang yang telah dimuat ke sarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean dianggap telah diekspor. Jadi walaupun ekspor itu adalah mengeluarkan barang dari daerah pabean, artinya melewati batas wilayah ya, melewati batas wilayah. Namun kalau barang ekspor itu sudah dimuat, katakanlah dimuat ke kapal atau dimuat ke truk seperti itu ya, dimuat ya ke truk yang memang sudah ada PEB-nya, sudah ada pemberitahuan pabeannya seperti itu, sudah mendapatkan nota apa untuk ekspor, maka dianggap telah diekspor seperti itu. Langkah mudah ekspor, tentunya yang hadir di sini semua sudah punya ya, semua sudah punya NIB semua ya. Kalau sudah punya NIB, tinggal registrasi NIB itu ke apa namanya, ke kalau di uh, Bea Cukai itu ada yang namanya CISA. Jadi CISA itu IT-nya Bea Cukai lah. Nah, itu registrasi aja ke situ. Tapi kemudian yang kedua adalah mengenali produknya dan menentukan HS code-nya.
Nah, HS Code kalau udah kenal alhamdulillah, tapi kalau belum kenal, semua barang itu ada kode HS-nya atau harmonic system atau kode barang lah, katakanlah gampangnya ya, kode barang. Kode barang yang secara internasional, berlakunya secara internasional. Nah, itu di mana itu kita dapatnya, ya, kita bisa dapat di INTR INSW. Sebentar, saya ganti ini ya, ganti share dulu ya. Ganti share ke ini dulu. Ke mana? Ah, Chrome dulu. Sebentar, layar saya udah ganti ke Chrome atau belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Oh, belum. Sebentar, saya tampilkan Chrome dulu. Chrome. Sudah ganti Chrome, Mbak? Sudah, Pak. Oke, nah ini di insw.go.id, INTR, di alamat yang saya blog ini ya, yang saya blog ini. Nah, ini kita bisa mencari kode HS-nya. Katakanlah kita nyari kode HS apa yang eh, mau diekspor dari apa? Dari Pontianak kemarin ada mau ekspor nanas. Nanas. Kita tinggal tulis nanas. Nah, dia muncul kode HS berapa sih nanas itu. Nah, tapi juga belum tentu yang ini ya. Katakanlah ini 08043000. Nah, ini nanas memang. Tapi apakah nanas yang ini yang dimaksud? Nah, itu belum tentu juga seperti itu. Oke, kita kembali ke layar yang tadi ya. Kenali produk dan tentukan HS code. Kalau ada yang nggak jelas dari penjelasan saya nanti bisa ditanyakan yang pertama. Yang kedua juga dari webinar ini bisa ditindaklanjuti dengan japri ke saya ya. Boleh. Kemudian yang ketiga, ukur volume kargo dan siapkan dokumen ekspor. Eh, Dokumen ekspor ini macam-macam, artinya katakanlah ada invoice, packing list, dan ada yang permintaan dari negara-negara tujuan ekspor itu sendiri. Ada yang minta misalkan tentang nanas tadi misalkan ada yang minta karantinanya atau minta apanya. Nah, ini dokumen-dokumen ekspor ini harus dikenali dulu. Eh, dari negara tujuan kita harus tanya dulu apa yang diminta di sana seperti itu. Nah, sementara kalau eh, dari Indonesia sendiri hanya barang-barang yang terkena larangan dan pembatasan nanti yang diperlakukan agak khusus seperti itu. Nanti saya jelaskan di belakang tentang larangan dan batasan. Kemudian membuat dokumen pemberitahuan ekspor barang PEB di CISA ya. Dan setelah itu langsung bisa ekspor. Ya. Nah, ini pemberitahuan pabean ya. Pemberitahuan pabean. Oh, sebentar. Saya share ini dulu ya. Saya share apa namanya? Saya share file dulu ya. File yang saya tampilkan ini saya share dulu ke teman-teman. Saya share melalui kolom chat ya, teman-teman ya. Iya. Nah, sambil upload apa file di kolom chat, saya lanjutkan. Jadi barang yang akan diekspor wajib diberitahukan oleh eksportir atau kuasanya ke kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean ekspor. Ya, yang paling dekat di mana? Kalau misalkan tadi yang Pak Beni bilang Entikong, ya berarti ngasih taunya ke kantor Bea Cukai Entikong seperti itu. Kalau di Pontianak ke kantor Bea Cukai Pontianak. Kalau di Sanggau berarti ke kantor Bea Cukai mana itu Sintete seperti itu kan dan sebagainya atau di seluruh Indonesia tadi saya lihat ada Kebumen juga ya ya kantor Bea Cukai terdekat seperti itu. Metode penyampaiannya sekarang secara elektronis ya melalui
portal CISA 40 seperti itu. Pemberitahuan ekspor barang ini wajib dibuat oleh setiap orang yang akan melakukan ekspor kecuali ini barang pribadi penumpang. Nah, seperti tadi saya bilang bahwasanya kalau kita membawa barang dari Indonesia keluar Indonesia itu berarti ekspor, maka penumpang pesawat pun katakanlah tadi dari Pontianak ke Kucing kalau nanti ada ya. Dari Pontianak ke Kucing itu sebenarnya ekspor dia. Nah, cuman dia nggak nyadar kalau dia itu ekspor. Ya, biasanya begitu ya. Nah, awak sarana pengangkutnya pun apa pilotnya dan apanya itu juga ekspor itu. Barang pelintas batas. Ini barang pelintas batas ini yang dekat sama apa namanya? Dekat sama perbatasan. Itu biasanya mereka ya bolak-balik lah. Itu kan seperti kita ya eh, nggak nggak seperti ke luar negeri ya kalau kita sudah berada dekat perbatasan ya kayak ke kota sebelah aja seperti itu. Nah, tapi itu termasuk ekspor maka digolongkan juga di barang pelintas batas. Dan kemudian barang kiriman. Nah, barang kiriman ini via PT Pos dengan berat tidak lebih 30 kilogram. Sebenarnya tidak hanya PT Pos sih. Ada beberapa apa PJT namanya, perusahaan jasa titipan yang bisa di eh, apa sebagai perantara atau pemberitahu untuk ekspor barang seperti itu. Ya. Nah, khusus mengenai PJT ini, sebentar. Khusus mengenai PJT, ini sebenarnya untuk ekspor itu bisa saja tidak melewati yang tadi itu, yang misalkan pendaftaran PNIB dan sebagainya, bisa aja itu. Karena ekspor katakanlah kalau kita ini di Tokopedia atau apa gitu tuh ya, itu kan barangnya kecil-kecil tuh. Barangnya kecil-kecil, cuma sekilo atau 2 kilo, atau tadi yang dibilang Pak Beni eh, melalui bandara bandara Supadio saat ini ke Soekarno-Hatta dulu karena Supadio belum internasional ya. Dulunya sudah internasional, kemarin ada pencabutan dan tahun ini akan dibuka lagi seperti itu. Nah, sementara ini sebelum dibuka maka yang mengirimkan barang dari Pontianak ke luar negeri harus melalui Soekarno-Hatta dulu. Nah, kalau dia tidak mempunyai akun sendiri, tidak mempunyai apa sebagai eksportir sendiri, maka dia bisa ekspor lewat perusahaan jasa titipan. Nah, ini bisa satu PEB untuk beberapa pengirim seperti itu, PJT atau perusahaan jasa titipan sebagai eksportir yang membuat ininya nanti membuat PEB-nya dia seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan seorang sudah punya ini ya, punya akun sendiri sudah sebagai eksportir gitu, dia juga bisa membuat satu PEB untuk satu pengirim, pengirim sebagai eksportir, PJT sebagai perusahaan pengurus jasa kepabeanan PPJK seperti itu. Nah, termasuk yang di sini ini yang lebih dari 30 kilogram, maka PEB per pengirim PT Pos sebagai PPJK seperti itu. Ya. Nah, ini variasi cara ekspor. Ekspor itu ada yang full kontainer. Memang satu kontainer full dia milik dia semua seperti itu. Tapi juga ada yang LCL, less than a container load. LCL. LCL ini apa? Saya katakanlah satu kontainer itu isinya katakanlah 20 ton seperti itu ya, 20 ton. Oh, saya cuman 500 kilo, Pak. Ya udah nggak apa-apa 500 kilo gabung sama yang lain. Gabung sama yang lain. Nah, nanti ada perusahaan yang namanya konsolidator seperti itu, yang mengkonsolidasi. Nah, jadi bisa gabung-gabung sama yang lain kalau memang ekspornya belum besar kayak gitu. Nah, atau postal service, atau e-commerce, ya, e-commerce tadi yang katakanlah eh, dari apa luar negeri ya, dari luar negeri, nggak tahu kalau dari luar negeri
eh, beli di Indonesia pakai apa ya? Pakai Tokopedia juga kali ya? Nggak tahu. Kalau kalau yang saya tahu dari dalam negeri ini, dari Indonesia kita beli dari luar negeri kan bisa pakai Alibaba, bisa pakai seperti itu kan. Nah, itu seperti itu juga. Kita bisa kirim ke apa namanya ke luar negeri melalui jasa titipan yang saya sebutkan tadi. Atau gambar yang paling bawah ini adalah gambar penumpang seperti itu. Ya, ini sudah tadi ya. Ya, kemudian penggolongan barang. Barang impor digolongkan menjadi tiga. Barang yang bebas diimpor, eh, maksudnya ekspor nih, mohon maaf salah ketik ya. Barang ekspor eh, apa digolongkan menjadi tiga. Yang pertama bebas diekspor kayak gitu. Nah, Ini aku bayar mohon maaf, berapa? 20. siapa ini yang Jadi 5 nomornya. Jadi Bu Zainab? Bu Zainab, tolong di unmute ya. Nah, Oke, untuk para peserta jangan lupa untuk di-mute dulu ya. ya, di mute dulu ya. Dilanjut Pak Ah, Catur, silakan. lanjut ya. Penggolongan barang ada barang ekspor yang bebas diekspor dan ini paling banyak dan ada yang dibatasi dan ada yang dilarang kayak gitu. Yang di Bea Cukai istilahnya disingkat menjadi lartas, larangan dan pembatasan seperti itu. Apa sih barang-barang yang lartas itu? Barang lartas adalah yang dilarang dan atau dibatasi impor atau ekspornya oleh instansi terkait. Ketentuan lartas setiap barang dapat dicek melalui insv.go.id/intr. Yang saya buka tadi. Oke, saya buka lagi ya. Saya buka lagi INTR-nya. Nah, ini tadi katakanlah apa tadi? Nanas ya. Nanas. Kita klik detail. Kita klik detail, maka di sana kita scroll ke bawah ada eh, ini regulasi impor. Ini hanya impor saja ternyata yang ada lartasnya dia. Kalau kalau ekspor, kalau di sini tidak ada regulasi ekspor tata niaga lartas gitu, berarti nggak ada lartasnya ekspornya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya nanas ternyata ada aturan tentang tata niaga lartas. Nah, tata niaga border itu perbatasan ya. Nah, apa itu? Oh, dia perlu KT2, KT9, SP5 atau KT13. Ini adalah aturan dari karantina ya. Ini aturan karantina. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sekalian akan ekspor, udah tahu HS-nya berapa, nanti di klik detail langsung keluar apa sih ininya, apa sih lartasnya. Tapi ini lartas di sisi Indonesia ya. Lartas di sisi Indonesia. Sedangkan Bapak Ibu juga harus tahu lartas di sisi negara tujuan seperti itu. Seperti tadi nanas itu mungkin dari katakanlah dari Thailand gitu mau eh, ekspor nanas ke Indonesia yang berarti di Indonesia impor, maka eh, orang eksportir nanas di Thailand harus tahu bahwasanya oh di Indonesia perlu karantina ekspor seperti itu. Ya. Nah, ini ekspor yang terkena bea keluar. Yang pertama produk mineral. Eh, ini kalau di Kalimantan Barat misalkan ya, di Kalimantan Barat ini contohnya adalah boksit ya, yang banyak di Kalimantan Barat ini. Yang sementara ini di hold dulu karena ada hilirisasi, nanti akan dibuka lagi kalau sudah diolah seperti itu. Kulit, kayu, biji kakao dan CPO dan turunannya. Nah, ini yang di Kalimantan Barat banyak ini. Saya kira UMKM bisa apa namanya istilahnya bermain ya, bisa bermain di CPO ini loh, seperti itu. Artinya dia katakanlah sebagai eh, pemasoknya atau ya ekspor kecil-kecilan lah ya, ekspor kecil-kecilan mungkin bisa juga. Tapi memang kalau CPO ya lumayan lah.
seperti itu. Lumayan besar maksudnya. Ya, itu tadi ekspor secara umum. Ah, saya masuk ke yang kedua yaitu fasilitas KIT IKM. Karena di dukungan bea cukai terhadap UMKM itu ya dua hal. Yang pertama adalah kemudahan ekspor, ya, kemudahan ekspor. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian mau ekspor, ada hambatan apa, kami akan membantu seperti itu, membantu untuk menyelesaikan masalahnya ya, menyelesaikan masalahnya. Nah, dan yang kedua, kami mempunyai fasilitas KIT IKM ini. Nah, KIT itu singkatan dari kemudahan impor tujuan ekspor. Nah, IKM industri apa? K-nya menengah, kecil dan menengah, industri kecil dan menengah. Ya ini dia, industri kecil dan menengah. Ini industri kecil itu yang sampai dengan 1 miliar atau kekayaan bersihnya 50 sampai 500 juta atau hasil penjualannya 300 juta sampai 3 M. Kalau menengah 1 sampai 15 M, kekayaan bersihnya 500 juta sampai 10 M, hasil penjualannya 2,5 miliar sampai 10 miliar per tahunnya, seperti itu. Inilah yang akan kita fasilitasi untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan khusus untuk IKM. Ya, kemudahannya apa? Ini peraturannya, peraturannya saya tampilkan gini aja, ntar silahkan didalamin sendiri. Saya sudah share, udah nyampe ya Mbak Zia itunya, apa? File saya di kolom chat udah nyampe ya. Ya. Nah, ini overview kita IKM. Kita IKM itu kemudahan impor tujuan ekspor. Jadi kalau IKM ini dalam memproduksi barangnya itu butuh barang impor, butuh barang impor, maka kita memberikan kemudahan. Kita memberikan kemudahan untuk impornya. Karena apa? Karena tujuan ekspor kayak gitu. Misalkan Bapak Ibu harus impor bahan baku ya. Impor bahan baku dari luar negeri, ternyata bahan bakunya itu terkena bea masuk misalkan. Boleh jadi atau karena Bapak Ibu IKM ya, karena Bapak Ibu IKM, kami akan memperlakukan tersendiri, yaitu apa? Memberikan kemudahan. Udahlah, nggak usah bayar dulu, kayak gitu. Nggak usah bayar dulu bea masuknya. Dengan syarat bisa dibuktikan bahwasannya bahan baku yang Bapak Ibu impor ini nanti diolah. Kemudian setelah diolah, bener-bener diekspor. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan, katakanlah Bapak Ibu mengimpor 100, 100 100 kilogram misalnya, 100 kilogram, sedikit banget ya apa ya. 100 kilogram bahan baku, tapi kemudian eh, diolah, kemudian diekspor, ternyata diekspornya cuman 50 kilogram atau 25 kilogram bahkan, maka yang 50 atau 75 kilogramnya ya bea masuknya dipungut seperti itu. Ya, ini yang dimaksud di slide ini ya. Apa aja itu pembebasan bea masuk, PPN-nya juga bisa tidak dipungut, PPNBM-nya tidak dipungut juga seperti itu ya, fasilitas kita IKM. Nah, ini fasilitas kita IKM ini walaupun sudah kita canangkan, tapi ternyata apa namanya yang make atau yang menikmati ini masih sedikit nih. Nah, di Kalimantan sendiri blank ini masih belum ada yang menikmati. Peluang bagi Bapak Ibu yang mungkin mempunyai usaha produksi yang eh, salah satu bahannya atau apanya lah pokoknya yang mau diproduksi itu penolong, bukan hanya bahan baku ya, penolong juga boleh kayak gitu, bahan penolong apa apa yang merupakan komponen dari barang itu akan
ekspor. Nah, itu bisa menggunakan KIT IKM ini. Demikian Bapak Ibu, ini sekedar apa namanya, iming-iming ya. Oh, ini loh dampak ekonominya seperti itu. Dan yang berikutnya juga iming-iming juga success story dari kita IKN, kita IKM, dari CV Banyan Internasional Denpasar, dari Surakarta seperti itu. Nah, dari Jogja, dari Bandung, sudah banyak yang menggunakan. Demikian paparan saya, mungkin diperbanyak tanya jawabnya nanti. Waktu kami kembalikan kepada Mbak Zia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya Pak Catur, menarik sekali ya Bapak Ibu di sini. Selanjutnya untuk melengkapi perspektif kita hari ini, lanjut nih ke narasumber berikutnya. Ada Bapak Permai Budi Susantyo, SP. Tapi sebelumnya Bapak, saya mohon maaf untuk pemaparan dari narasumber berikutnya itu sisa 35 menit lagi ya. Silakan untuk Bapak Budi. Baik, terima kasih Mbak Dea, Bapak Ibu semua, Bapak Catur dari Bea Cukai Pontianak, Bapak Beni, Kanwil Bea Cukai, dan Bapak Dimas juga kan sebagai narasumber, dan Bapak Ibu beserta webinar. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama mungkin nanti bahan paparannya bisa ditampilkan, Mbak. Oh ya. Oh ya, ini lagi di. Iya. Oke. Sudah muncul, Iya. Pak? Iya. Oke. Nah, jadi pertama mungkin kita fokuslah kepada kendala kan, kendala ekspor bagi UMKM. Jadi pada umumnya nih kendala nih Bapak Ibu, yang pertama yaitu kendala regulasi ya, regulasi dan legalitas. Nah, itu kan itu yang menghambat bagaimana supaya UMKM kita mengetahui prosedur eh, ekspor itu seperti apa, juga bagaimana supaya eh, legalitas UMKM ini termasuk ya mereka sudah punya NIB-nya, mereka kalau ada produk makanan udah ada sertifikasi halalnya, mungkin ada merek dagang haki juga semua. Itu yang legalitas itu sudah kita eh, laksanakan. Untuk itu sudah kita eh, setiap tahun kita telah melatih dan mendampingi UMKM dan kita dorong supaya UMKM kita nah, bisa untuk ekspor. Nah, itu dengan pelatihan dan pendampingan yang telah kita laksanakan di Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat. Nah, selain itu juga kendalanya untuk ekspor UMKM ini kendala pembiayaan juga. Pembiayaan ini memang untuk persiapan ekspor kan, untuk membeli bahan, membuat apa itu kan memang perlu apa pembiayaan. Nah, itu juga kami telah melakukan pendampingan dan pelatihan mengenai sosialisasi KUR. Kita telah mengundang Bank Kalbar juga untuk sosialisasi mengenai KUR, bagaimana prosedurnya agar UMKM ini bisa mendapatkan kredit usaha rakyat itu tadi. Nah, juga dari yang ekspor juga kami telah setiap tahun malah kami telah memanggil untuk narasumber dari Bea Cukai ya Bapak Ibu ya, dari Bea Cukai, juga dari Disperindak kan ada perdagangan luar negeri juga kita telah melakukan sosialisasi pada UMKM bagaimana supaya mereka tahu bagaimana cara syarat-syaratnya, prosedur ekspornya bagaimana. Nah, itu telah kita lakukan. Yang ketiga juga apa namanya SDM. Memang SDM memang harus kita latih. Bagaimana menjadikan SDM UMKM ini yang eh, berkualitas dan mereka tahu prosedur ekspor, bagaimana meningkatkan daya saing, nilai tambah dari produknya, bagaimana caranya sudah kita lakukan. Juga adopsi teknologi juga telah kita lakukan. Bagaimana supaya UMKM ini bisa mengadopsi teknologi
baik melalui marketplace itu kan, yang lewat media sosial itu kan. Nah, itu telah kita lakukan juga, membuat marketplace untuk UMKM. Ini memang sudah kita lakukan. Nah, jadi kami pada Dinas Koperasi UKM ini pada dasarnya setelah mendorong dengan berbagai cara, termasuk memberikan pendampingan, pelatihan, memfasilitasi akses pembiayaan, serta informasi pasar. Nah, itu tadi yang telah kita lakukan. Baik, untuk ini, untuk paparan saya mungkin saya akan sampaikan secara ringkas bahwa saat sekarang nih jumlah UMKM kita di seluruh Kalimantan Barat nih sesuai dengan data SIDT ini, Bapak Ibu. SIDT ini Sistem Informasi Data Tunggal. Ini memang direkomendasikan untuk pendataan UMKM seluruh Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian UMKM. Jadi rekomendasi memang memakai ini. Saat ini kita telah juga mempunyai pendamping data di 14 kabupaten kota yang akan mengupdate bagaimana perkembangan UMKM. Pada saat ini menurut data SIDT ini sebesar 164.264 unit pengusaha UMKM. Sementara untuk koperasinya 5.270 koperasi, 60% sektor real berdasarkan kelompok koperasi, 80% offset KSP Kredit Union per 2024. Dan Bapak Ibu ketahui sekarang lagi ada kegiatan atau program Koperasi Desa Merah Putih ini yang telah terbentuk, sudah disahkan secara notaris di 14 kabupaten kota. Jadi ada 2.143 koperasi desa dan kelurahan yang terbentuk di 14 kabupaten kota. Juga nih kami akan jelaskan ini untuk sektor dominan UMKM nih yang ada di Kalimantan Barat yaitu kuliner yang berbasis hasil laut dan olahan pangan. Yang kedua itu kerajinan tangan etnik. Yang tiga, fashion tenun dan aksesoris. Yang keempat, produk herbal dan pertanian olahan. Termasuk minuman jahe, lada, kunyit, mungkin ada air jeruk yang sudah ada sebagian besar sudah diekspor tuh, yang air jeruk tuh dalam kemasan itu Bapak Ibu. Oke, terus lanjut. Nah, ini ekspor UMKM Kalbar nih dominannya ini untuk olahan lidah buaya, tenun sambas dan sintang, keripik keladi, produk herbal, madu hutan, rotan dan olahan kayu legal ya, yang legal Bapak Ibu. Negara tujuan Malaysia, Brunei, Singapura dan Jepang. Nah, sampai bulan ini itu informasi dari Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi UKM bahwa yang telah ekspor sampai bulan ini yaitu kopi lada merah, serundeng tiga rara, madu sunar. Nah, itu telah diekspor ke Sarawak, Malaysia. Jadi sudah berjalan. Yang keempat juga kerajinan sabut kelapa, kopi, Darmawan Kopi dan Liberica Kojal. Nah, ini mereka telah ekspor ke negara Turki. Ini memang sudah dilaksanakan. Itu sudah kami termasuk dalam binaan kami juga di sini kan mereka. Oke, lanjut. Nah, ini potensi unggulan Kalbar nih yaitu akses perbatasan darat dan laut. Nah, ini kekayaan biodiversitas dan budaya lokal Kalbar memiliki hutan hujan tropis, sungai besar, ekosistem gambut, sehingga banyak spesies endemik dan bernilai ekonomi tinggi, seperti tanaman obat tradisional, lebah hutan, yaitu juga potensi unggulan itu didukung oleh koperasi berbasis komunitas
yaitu tadi Koperasi Merah Putih yang seluruh Indonesia ini telah dibentuk sekitar 80.000 unit koperasi untuk Kalbar 2.143 yang tadi saya katakan. Yang kedua, program inkubasi wirausaha dan UMKM naik kelas. Jadi program ini Bapak Ibu, inkubasi ini kami telah membentuk inkubasi bisnis lembaga inkubator yang bernama Lembaga Inkubator BISKA. Jadi Nggak salah ganti nama loh. bagaimana supaya UMKM ini kita dorong supaya mereka lebih baik, lebih mudah, pemasaran lebih baik, meningkatkan ekonominya, dan bahkan kita dorong mereka untuk ekspor dari program inkubasi ini. Lanjut. Nah, ini tantangan yang seperti saya katakan tadi, tantangan ekspor untuk M Kalbar ya, kurangnya pemahaman prosedur ekspor. Nah, itu tadi kita telah melakukan pelatihan dan pendampingan, kita memang undang untuk narasumber bagaimana supaya seperti dari Bea Cukai, dari Disporapar, dan juga dari pelaku usaha ekspor yang telah melakukan ekspor. Jadi mitra kita sudah kita undang untuk melakukan sosialisasi bagaimana persyaratan ekspor, bagaimana kendalanya apa, bagaimana mengatasinya sudah kita lakukan. Yang kedua tadi keterbatasan modal dan pembiayaan ekspor. Nah, itu tadi bagaimana supaya kita bisa apa mengkomunikasikan ini kan, atau pihak Bank Kalbar juga telah kita undang dalam sosialisasi menyangkut pembiayaan, pihak Bank Kalbar, BRI juga pembiayaan bagaimana supaya UMKM bisa mendapatkan kredit dari perbankan atau dari lembaga finansial. Standarisasi produk dan legalitas belum terpenuhi. Ya, ini masih banyak nih, masih belum sesuai standar. Bagaimana supaya apa dia standarnya sesuai. Nah, apa namanya, packingnya juga tuh bagaimana supaya bagus kan, standarnya, mutunya dari kemasan. Nah, itulah. Dan legalitas belum terpenuhi. Maka kami dari Dinas Koperasi UKM melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu, Bapak Ibu, kami di Dinas Koperasi UKM mempunyai konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi UKM. Nah, mereka ini yang memberikan pendampingan Bapak Ibu untuk apa namanya, legalitas tadi. Seperti NIB, PIRT, HAKI, kan, sertifikasi halal, mereka telah banyak mendampingi untuk itu. Makanya Bapak Ibu ke UMKM kami himbau supaya apabila ingin didampingi untuk membuat apa namanya perizinan, ya datang saja ke PLUD, atau di kami juga ada petugas pendamping UMKM di 14 kabupaten kota, Bapak Ibu. Nah, itu juga mereka juga bisa bagaimana untuk mengurus perizinan ini, mendampingi sampai selesai. Jadi bukan berarti PLUD yang membuatnya, tapi didampingi bagaimana, itu kan ada aplikasinya, bagaimana bisa supaya seperti sertifikat halal, kerjasama dengan BPCPH, bagaimana supaya bisa mendapatkan sertifikasi itu. Minimnya digitalisasi dan literasi pasar, ini memang kendala juga bagi kita nih. Maka dari itu kami dari Dinas Koperasi UKM telah mengadakan pelatihan secara bagaimana itu pasar digital, sama bagaimana itu membuat marketplace, agar supaya selain penjualan secara offline, online juga kita dorong. Hambatan logistik daerah terpencil. Nah, ini memang hambatan ini memang karena daerah kita memang cukup
jauh kadang-kadang kan jarak tempuhnya. Maka itu dengan hambatan logistis yang terpencil ini memang perlu ada solusinya, terutama solusi pembiayaannya bagaimana supaya karena kalau logistiknya jauh itu kan perlu biaya yang cukup besar. Lanjut. Nah, ini strategi dinas menjawab tadi sudah saya sampaikan juga. Kami telah membentuk klinik UMKM ekspor bersama mitra strategis kita, termasuk Bea Cukai, Disperindak, yang menangani perdagangan luar negeri, ya, dan mitra strategis kami yang lain, termasuk pengusaha-pengusaha yang telah melakukan ekspor. Pendampingan ekspor dan konsolidasi produk. Nah, itu memang sudah kita lakukan. Bagaimana supaya kita kita dorong UMKM kita supaya mereka bisa untuk melakukan ekspor. Seperti yang saya katakan tadi dari beberapa binaan kami yang tahun ini ada 4 ya yang telah ekspor. Dan kopi, lada merah, madu, sabut kelapa itu telah kita lakukan pendampingan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUD Dinas Koperasi UKM. Nah, di sini mereka yang mendampingi sampai alhamdulillah sampai 4 UMKM ini tahun ini bisa ekspor, itu kan. Nah, itu sertifikasi NIB, PIRT, halal dan haki UMKM. Nah, itu tadi setelah saya sampaikan bahwa kita telah mendampingi bagaimana UMKM bisa legal kan perizinannya termasuk PNIB, PIRT, halal dan haki UMKM. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di tahun 2024 itu kita telah mendapatkan 100 haki bagi UMKM merek dagang. Nah, itu dari program dari Kementerian UMKM, dari UMKM kita mendapat 100 untuk haki secara gratis. Nah, itu untuk tahun 2024. Fasilitasi marketplace global dan QR kode produk. Nah, itu telah kita sosialisasikan berulang-ulang, bahkan setiap tahun kita telah mengadakan dan kita telah mengundang dari pihak-pihak marketplace tadi seperti Lazada, Shopee, dah pernah kita ikutkan untuk mengikut mensosialisasikan ini marketplace global. Next. Kolaborasi dan harapan kami membuka peluang kolaborasi, yaitu inkubasi bisnis mendukung ekspor yang saya katakan tadi melalui inkubator bisnis zona Kalimantan Barat yang dibentuk oleh Dinas Koperasi UMKM tahun 2025 ini, Bapak Ibu, akan kami adakan sosialisasinya, pembukaannya yang akan dibuka oleh istri Bapak Gubernur atau Ibu Gubernur di Dekranasda, rencananya tanggal 16 itu kan kita akan membuka untuk pra-inkubasinya. Pelatihan dan pendampingan komunitas juga kita laksanakan. Konektivitas logistik dan sistem konsinyasi bersama mitra strategis juga sudah kita laksanakan melalui pelatihan-pelatihan. Pameran produk ekspor unggulan UMKM Kalbar, kita juga sudah melakukan pameran produk unggulan yang tahun ini kita di Inafrap juga telah menampilkan produk-produkan unggulan kita di 14 kabupaten kota di Kalbar. Pameran Inakrab di Jakarta pada bulan Januari. Kita telah tampilkan produk tenun kita, produk kerajinan tangan kita, yang mana dari tamu-tamu luar negeri tadi banyak yang berminat
terutama untuk kerajinan tenun dan kerajinan tangan. Next. Ini kami sampaikan UMKM Kalbar bukan hanya siap tumbuh tapi siap menembus pasar dunia. Itu yang kami harapkan, Bapak Ibu. Mari kita bersinergi memajukan ekspor berbasis komunitas lokal. Ini Bapak Ibu dapat mengontak HTPS Diskop UKM Kalbar prof.go.id. Demikian Bapak Ibu, sekian saja secara ringkas saya sampaikan paparan dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Permai-Budi Satrio. Banyak banget ya hal baru yang kita bisa pelajari tadi, apalagi khususnya di Kalimantan Barat ya. Ya. Biar diskusinya makin lengkap nih, kita next aja ke narasumber berikutnya, Pak Dimas. Saya persilahkan tempat dan waktunya. Saya ingatkan kembali untuk pemaparannya sisa 17 menit lagi ya Pak. Silahkan Pak Dimas. Oke, baik. Terima kasih Kak Zea atas kesempatannya untuk hari ini. Mungkin apakah suara saya sudah masuk belum ya, Pak? Jelas. Oh, sudah jelas. Oke. Yes, ya. Oke. Baik, permisi Bapak semua. Saya akan share terlebih dahulu. Oke. Baik. Apakah layarnya sudah terlihat Bapak semua? Oke. Oke, baik. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Waikawananto. Bapak atau Ibu bisa memanggil saya Dimas atau Wahyu. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa hormat saya kepada Pak Catur dan juga Pak Budi, dan juga kepada Pak Beni dan juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir hari ini. Sebelumnya di sini posisi saya sebagai divisi customer support di Abang Express, di mana customer support ini lebih ke berkomunikasi antara dari tim pengiriman yang ada di masing-masing negara tujuan dan juga menjadi jembatan bagi para customer baik dari customer service maupun ke customer itu sendiri. Mungkin sebelum saya lebih di sini, saya diamanahkan oleh perusahaan kami untuk menjelaskan bagaimana sih regulasi untuk pengiriman baik dari syarat identitas dan juga untuk pengiriman dari komoditas dari masing-masing negara tujuan. Tapi sebelum itu mungkin kami akan menjelaskan terlebih dahulu profil kami. Baik, bentar. Oke. Di sini kami merupakan perusahaan jasa ekspor impor yang bisa dibilang kami awalnya ini sudah berdiri dari tahun 2016, tapi kami baru resmi berdiri ini tahun 2018 di bawah nama perusahaan PT Pasti Global Expressindo, dan di mana kami juga sudah terdaftar dalam keanggotaan Asprindo. Jadi di sini Abang Express pun juga sudah bisa dibilang cukup lama, kami juga sudah bisa dibilang sudah hampir 9 tahun ya, sudah banyak melayani pengiriman baik e-commerce ataupun kiriman personal dari Indonesia ke luar negeri, online shop, UMKM, perusahaan perorangan, dan lain-lain. Dan di mana kalau misalkan Bapak Ibu semua melakukan pengiriman dengan kami, nomor resinya ini bisa dilacak dengan secara real time yang websitenya kami akan kirimkan pada kolom komentar. Dan di mana produk yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu semua, karena kan dari tadi sudah pemaparan dari Bapak Catur ya untuk masalah dari ekspor dari Indonesianya. Di sini kami sendiri melayani untuk pengiriman secara laut atau ocean freight service, air freight service untuk pengiriman udara, business to business kalau misalkan customer Bapak Ibu ini untuk ke penerima perusahaan, port to port kalau misalkan pengiriman Bapak Ibu dari suatu bandara di negara asal ke bandara di negara tujuan ataupun pelabuhan. Dan door to door ini lebih ke untuk pengiriman misalkan dari alamat pengirim yang ada di Indonesia lalu dikirimkan ke alamat penerima yang ada di suatu negara tujuan. Kami juga di sini mungkin dari tadi sudah menjelaskan dari pihak Bea Cukai untuk masalah untuk pengurusan di Indonesianya. Di sini kami juga bisa membantu Bapak Ibu kalau misalkan ada kesulitan nantinya. Dan juga kami ada program, ada reseller white label kalau misalkan Bapak Ibu punya jasa pengiriman sendiri tapi mau dikirim via Abang Express untuk luar negeri tapi tidak mau menggunakan embel-embel Abang Express bisa.
Dan juga kami ada cross border shipping, pengurusan izin, dan kami juga ada platform website dan juga aplikasi yang Bapak bisa download di Play Store ataupun iOS, di mana website kami ini abangexpress.co.id. Dan di sini kami sebagai perusahaan jasa pengiriman ekspor impor, kami juga senantiasa melakukan pendekatan emosional ke pekerja migran Indonesia yang misalkan ada di negara Taiwan, Singapura, Malaysia, Brunei, dan negara lainnya. Di mana biasanya PMI yang kami layani ini itu ada daerah yang pada di slide seperti Indramayu, Malang, Blitar, dan lain-lain, di mana banyak agen kami juga tersebar di daerah tersebut, di mana juga ada agen-agen di daerah lainnya, di mana kami juga melakukan edukasi ekspor UMKM, seperti pada webinar saat ini, yaitu pada program UKM Klinik yang bekerja sama dengan Lionel Express, dan kami juga membangun lebih dari 200 agen di wilayah tertarget. Dan juga pastinya kalau misalkan Bapak Ibu kirim dari Abang Express, kami melayani pengiriman di bawah 1 kilo pun kami bantu kirimkan ke suatu negara, di mana kami juga memberikan promosi dengan harga yang lebih bersahabat, di mana pada saat ini kami sedang ada promo harga nih kalau misalkan Bapak Ibu yang ingin kirim ke Malaysia dan Singapura, agar di mana Bapak bisa lihat informasinya di website nanti, di mana kami juga menyebarkan informasi seluas-luasnya baik dari sosial media kami, Instagram, TikTok maupun Facebook, dan juga kami sudah diliput oleh beberapa media baik di Indonesia. Dan juga apa sih peran dari Abang Express dalam mendukung UKM di Indonesia? Karena bisa dibilang UKM di Indonesia ini kadang tersangkut pada masalah perizinan atau pengurusan dokumen. Makanya kenapa namanya Abang? Karena di sini Abang sebagai posisi yang mengayomi para dan juga bisa dibilang membantu para customernya, di mana customer kami disebutnya Sohib. Nah, mungkin apa sih tantangan untuk pengembangan market ekspor sendiri, karena sudah yang dijelaskan oleh Pak Budi Susatyo sendiri, di mana kan kalau dari sini masalah standarisasi produk dan juga kemasan, di mana dari tadi bisa dibilang kalau untuk masalah kemasan ini, karena Bapak Ibu semua kalau misalkan Bapak Ibu kalau ada calon customer, kalau misalkan ingin beli suatu produk, pasti kan melihat dari kemasannya. Kalau misalkan kemasan yang memuat informasi yang jelas atau mungkin desain yang bisa dibilang menarik, itu juga bisa dibilang dapat menarik calon pembeli dari luar negeri juga, seperti itu. Dan juga tantangan UKM untuk pengembangan market ekspor sendiri, yaitu dari segi pameran, kalau misal juga sudah dijelaskan oleh Pak Budi Susatyo pada sebelumnya, di mana juga pastinya juga dari masing-masing daerah juga pasti senantiasa mengikuti pameran-pameran yang ada di setiap daerah untuk bisa mungkin mengembangkan kerjasama dari pihak-pihak kelembagaan ataupun pihak-pihak ketiga, di mana juga website ini juga bisa dimanfaatkan untuk memuat informasi-informasi produk yang Bapak Ibu bisa jualkan, dan juga pastinya karena di era sosial media yang begitu masif saat ini, bisa dibilang untuk masalah Instagram, Facebook, karena kan TikTok juga kan banyak pengguna TikTok. Di sini pasti juga perlu kreativitas dari masing-masing UKM untuk memberikan konten-konten yang menarik bagi para calon pembeli. Dan di sini juga dari marketplace sendiri juga bisa dijadikan wadah untuk menjual produk-produk secara online. Nah, makanya sejak awal berdiri, Abang Express sendiri sudah memiliki program untuk mendukung UKM dalam melakukan ekspor, karena kadang stigma orang ini ekspor itu dalam jumlah skala besar, di mana makanya kalau misalkan PMI yang ada misalkan di Taiwan ingin mungkin membeli produk misalkan di suatu daerah di Indonesia, mungkin di Kalimantan atau di Pulau Jawa, itu bisa banget via agen kami atau UMKM, di mana UKM ini bisa kirim lewat agen kami, di mana kami sendiri sudah memiliki kantor perwakilan di 7 negara, yaitu ada Taiwan, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Hong Kong, dan Uni Emirat Arab. Dan kemungkinan juga tantangan untuk berikutnya ini masalah perizinan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Catur, di mana kalau untuk masalah perizinan ini, kelengkapan izin ekspor produk tanaman, sayuran, ilegal kalau misalkan untuk produk kayu, MSDS kalau misalkan untuk minum kosmetik, cairan atau parfum dan lain-lain, faktur packing list dan juga yang lain-lain, kami bisa bantu kalau misalkan memang Bapak Ibu kesulitan untuk hal ini. Dan ini hanya gambaran kalau misalkan Bapak Ibu melakukan ekspor secara mandiri dari awal ekspor hingga ke
tangan penerima yang ada di suatu negara tujuan. Dan kalau misalkan Bapak Ibu mengirimkan via Abang Express, maka Bapak Ibu bisa mengirimkannya ke salah satu agen yang terdekat di daerah Bapak Ibu semua, atau bisa mengirimkan kalau misalkan karena kalau di Kalimantan mungkin jaraknya agak jauh ya Bapak Ibu. Kalau misalkan untuk di Pulau Jawa kan memang karena kantor pusat kami di Jakarta. Jadi Bapak Ibu bisa mengirimkan di agen yang terdekat di lokasi Bapak Ibu semua. Nanti lalu diserahkan dari agen, lalu dicek kembali di gudang pusat. Dari gudang pusat setelah ada pengecekan kembali, kalau misalkan memang sudah layak dan memang sudah pemberkasannya sudah lengkap, kami akan bantu terbangkan. Lalu nanti ada proses clearance di pengecekan bea cukai di negara tujuan, lalu diserahkan kepada agen. Kalau sudah dari agen akan menyerahkan kepada masing-masing kurir untuk diserahkan kepada penerima. Dan ini merupakan alur pengiriman paket yang biasa kami lakukan. Jadi untuk booking order, kalau misalkan memang customer Bapak Ibu ada di lokasinya Jakarta, kami melayani untuk pihak lokasi Jakarta, dan selanjutnya bisa dilihat pada slide saja. Dan juga salah satu fitur yang bisa dibilang membedakan kami dengan jasa pengiriman ekspor impor lainnya adalah kami bisa melakukan booking order mandiri baik pada di situs kami dan juga baik di aplikasi yang Bapak install via Play Store ataupun iOS. Dan di sini dan di sini kami juga untuk mendukung proses ekspor impor Bapak Ibu semua. Kalau misalkan untuk ekspor, makanya di sini kami juga bekerja sama dengan perusahaan domestik yang ada di kurir domestik yang ada di dalam negeri dari BUMN maupun perusahaan swasta seperti JNE dan lainnya. Kalau misalkan ada informasi lebih lengkap bisa diinformasikan hotline saja. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih, kalau dari Kalimantan, kalau ingin kirim ke Jakarta, bisa dilihat mungkin dari jasa kurir mana mungkin nanti yang bakal paling murah di antara yang lainnya seperti itu. Mungkin selanjutnya saya akan langsung beranjak ke regulasi pengiriman, di mana mungkin Bapak Ibu sadari bahwa kalau untuk regulasi pengiriman secara domestik ini tidak bisa dikatakan sama dengan regulasi pengiriman ke luar negeri. Di mana kalau misalkan kalau pengiriman domestik mungkin cuma masalah untuk pengemasan, untuk masalah dimensi dan lain-lain. Kalau untuk regulasi pengiriman ke luar negeri ini yaitu yang akan saya informasikan hari ini yaitu untuk yang negara memang kami punya tim pengiriman di 7 negara itu, dan juga di mana regulasi ini nanti kami akan lebih membahas untuk masalah syarat identitas dan juga regulasi komoditasnya itu sendiri. Salah satu yang bisa dibilang negara yang memang jadi tujuan andalan bagi baik para customer dan juga pada PMI yaitu di negara Taiwan, di mana sebelum Bapak Ibu mengirimkan paket ke Taiwan, di mana kami sarankan pelanggan wajib melampirkan dokumen identitas penerima sesuai dengan status kewarganegaraan ya. Kalau misalkan penerima Ibu ini customer ini memang dia WNI atau WNA, pelanggan wajib melampirkan foto ARC tampak depan dan belakang penerima. Kenapa sih butuh foto ARC ini? Karena foto ARC ini sebagai bisa dibilang bukti bahwa si penerima ini menetap secara legal di Taiwan seperti itu. Di mana nanti nomornya ini juga bisa dibilang krusial nanti untuk bentuk verifikasi nantinya memang si penerima ini merupakan penetap yang memang bekerja secara legal di Taiwan. Kalau misalkan memang penerima Bapak Ibu ini merupakan warga negara asli Taiwan, maka pelanggan wajib melampirkan foto kartu KTP tampak depan dan belakang penerima itu sendiri. Dan di mana untuk proses clearance di Taiwan ini biasanya ada antar proses verifikasi dari si penerima ini, apakah nanti barang yang diimpor ke Taiwan ini apakah memang milik penerima, yaitu pertama itu dalam bentuk LOA, di mana LOA ini akan dibantu oleh tim Taiwan kami nantinya, di mana untuk di LOA ini merupakan pernyataan bahwa barang impor merupakan memang milik penerima sendiri, di mana untuk informasi lengkapnya ada di slide. Dan di mana untuk alternatif lainnya selain LOA ini akhirnya dari pihak pemerintah Taiwan mengeluarkan yaitu namanya aplikasi EasyWay, di mana EasyWay ini intinya adalah sama seperti LOA tapi bisa dikonfirmasi via ponsel para PMI atau pekerja yang ada di Taiwan untuk memverifikasi bahwa barang yang diimpor ke Taiwan itu memang milik si
penerima itu sendiri. Dan berikut kami lampirkan untuk masalah panduan pengiriman komoditasnya, di mana Bapak Ibu bisa melihat batasannya pada slide, di mana kalau koli ini merupakan, kalau misalkan Bapak dan Ibu belum mengetahui, koli ini merupakan satuan paket, satuan kalau misalkan untuk barang kan ada namanya pieces atau buah. Nah, kalau untuk paket ini namanya koli. Jadi kalau untuk makanan ini batasnya per koli 10 kg, tapi perlu kami camkan bahwa tidak seluruh makanan ini batasnya 10 kg, di mana bisa saja seperti ikan asin ini kami batasi 6 kg. Makanya mungkin kalau untuk di sesi-sesi pertanyaan berikut, sesi pertanyaan nanti saya bisa tunjukkan websitenya kalau misalkan Bapak ingin tutorial bagaimana booking ordernya, di mana untuk multi-koli ini merupakan kalau misalkan Bapak Ibu ini ingin kirim ke penerima tapi paketnya jumlahnya lebih dari satu. Dimana kalau misalkan mengapa sih untung untuk menggunakan multi-koli, karena multi-koli ini nanti kalau misalkan ada misalkan 3 paket atau 4 paket atas nama penerima yang sama ini, nanti ongkos kirimnya ini dihitung berdasarkan total beratnya seperti itu. Dan ini kalau untuk ke Brunei, sama seperti Taiwan, kalau di Brunei ini namanya kad pengenalan. Kalau untuk yang warna hijau ini untuk warga negara Indonesia atau WNA, kalau untuk yang pengenalan yang kuning ini untuk memang warga negara Brunei Darussalam asli. Dan berikut untuk regulasi komoditasnya, di mana Bapak Ibu bisa lihat untuk informasi detailnya pada slide. Sama seperti sebelumnya kalau misalkan multi-koli. Jadi kami kalau di Abang Express untuk masalah multi-koli ini kami tetapkan itu minimal beratnya itu 10 kg Bapak Ibu. Dan kalau untuk pengiriman ke Korea, kami wajibkan kalau untuk melampirkan identitas penerima sebagai berikut. Kalau misalkan penerima Bapak Ibu ini merupakan WNI atau WNA, itu prioritasnya foto paspor. Tapi kalau misalkan penerima keberatan bisa melampirkan residence card atau sama saja seperti fungsinya seperti ARC ataupun kad pengenalan yang Brunei tadi warna hijau. Itu bisa dua itu. Kalau misalkan penerima Bapak Ibu ini memang warga negara Korea Selatan asli, bisa melampirkan foto KTP ataupun nomor personal custom code. Jadi personal custom code ini seperti layaknya kalau misalnya Bapak Ibu tahu tax ID ataupun semacam NPWP seperti itu. Dan yang nantinya nomor ini untuk nomor verifikasi ke bea cukai Koreanya, di mana nomornya ini itu terdiri dari awalan P dan 12 digit angka. Dan ini merupakan panduan pengiriman komoditas ke Korea, di mana kalau mungkin Bapak lihat dari masalah obat dan herbal ini ada informasi obat mengandung dextromethorphan ini dilarang karena memang dilarang keras untuk mengirimkan obat-obat yang mengandung dextromethorphan seperti yang mungkin Bapak temui pada obat flu dan batuk dan juga mungkin obat-obatan flu seperti mungkin kalau misalkan Bapak Ibu pernah mendengar istilah mabuk komik karena memang ada kandungan dextromethorphan itu sendiri. Dan ini berikut kalau bedanya kalau misalkan untuk bedanya dari Korea, Brunei, dan Taiwan yang perlu melampirkan identitas penerima, kalau untuk dari kami, kalau untuk dari Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Singapura ini, yang penting adalah yang pasti krusial bahwa ada alamat penerima dan nomor telepon dan memang nama penerima ini bisa nama lengkap kami sarankan dan bisa yang jadi perhatian, yang penting nomor telepon si penerima ini bisa dihubungi oleh kurir nantinya dan juga alamatnya pun alamat yang jelas. Seperti itu Bapak Ibu, bisa dilihat kembali untuk regulasi lengkapnya yang ada di slide. Dan berikut kalau untuk ke Singapura Bapak Ibu. Dan berikut untuk ke Malaysia. Oke. Baik, mungkin karena singkat waktunya, kalau misalkan memang nanti ada pertanyaan atau misalkan informasi yang memang kurang jelas atau seperti apa, Bapak Ibu bisa tanyakan melalui nomor hotline kami atau bisa ditanyakan pada webinar ini juga. Sebelumnya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dimas atas penyampaiannya, apalagi prosedur-prosedur pengirimannya sangat penting ya Pak ya. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya
karena di sini ada koordinator untuk komunitas UKM Kalimantan Barat, saya beri kesempatan untuk memberikan dua patah kata nih ya. Atau mau yang bertanya juga silahkan. Kepada koordinator komunitas UKM Kalimantan Barat, apakah sudah join? Iya, sudah, Kak. Oke, silahkan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan nama saya adalah ketua dari UMKM, komunitas UMKM Khatulistiwapreneur, di mana komunitas ini berisi pengusaha-pengusaha, baik itu UMKM dari kecil sampai besar, yang berada di seluruh Kalimantan Barat. Tidak hanya di Anak dan Kuburaya, tetapi dalamnya juga ada Tapang, Kapuas Hulu, dan lain-lain. Nah, di sini saya sekedar sharing saja, ya, info dari teman-teman juga. Tapi sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, baik dari Bea Cukai, ada Pak Catur tadi, kemudian ada Pak Beni dari Kanwil Bea Cukai Kalbar, kemudian ada dari Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Kalbar, ada Pak Permai Budi Susatyo, dan dari Abang Express, yaitu Bang Dimas. Dan ada dari Leonel Express juga. Terima kasih untuk webinar yang disampaikan terkait ekspor hari ini dengan tema kendala dan solusi pengembangan ekspor di Kalimantan Barat. Jadi sebenarnya UMKM di Kalimantan Barat itu memang sangat-sangat potensial dalam melakukan ekspor. Seperti yang disampaikan oleh Pak Beni tadi dari Kanwil Bea Cukai, karena daerah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Nah, pelatihan ekspor sebenarnya, baik dari yang offline maupun webinar itu sudah cukup banyak dilaksanakan di Kalimantan Barat ini. Namun, fakta di lapangan, setelah pelatihan-pelatihan tersebut selesai, banyak UMKM yang berhenti belajar. Karena program yang berhenti tengah jalan, ataupun bingung, karena ada poin-poin yang miss dan belum terpecahkan. Jadi mereka kehilangan semangat dan harapan untuk bisa ekspor. Dan kalau kita lihat juga di lapangan cukup miris, di market-market yang ada di Kalimantan Barat itu, terutama yang frozen food, saya lihat banyak sekali produk impor, ya. Ketika produk-produk yang dikuasai oleh produk Cina, kemudian sekelas perkedel aja kita masih impor yang frozen food dari Malaysia. Ada juga waktu itu saya lihat yang jagung dicincang itu dari Cina. Jadi sayang sekali produk-produk kita belum bisa mendominasi di market sendiri. Nah, info dari teman-teman juga, sebenarnya secara kualitas itu, mereka bisa dan mampu bersaing untuk ekspor. Namun, untuk kuantitas sendiri mereka belum mampu. Nah, harapannya kami sebagai pelaku UMKM ini, ada aksi nyata dari dinas maupun stakeholder terkait. Contoh misalnya, dibuatkan program siap ekspor bagi UMKM yang belum pernah ekspor, tapi sudah siap ekspor. Mungkin dipilih 10 orang dulu, di mana di situ dibimbing, sampai selesai, sampai bisa ekspor, sampai benar-benar bisa action dan mandiri. Ketika itu sudah selesai, mungkin bisa dilanjutkan dengan season-season berikutnya. Karena pendampingan ekspor ini tidak bisa dilakukan dalam beberapa hari saja, dan teman-teman benar-benar butuh aksi nyata. Terima kasih. Itu aja Kak Zia. Oke, baik Mbak Melinda atas penyampaiannya ya. Jadi memang butuh program aksi yang dibimbing secara langsung ya untuk para UMKM ini ya. Iya. Oke. Untuk itu selanjutnya sesi tanya jawab saya buka. Apakah dari Bapak Ibu dari peserta ada pertanyaan? Kalau jika ada pertanyaan, mohon diaktifkan raise hand-nya atau bisa bertanya di kolom chat ya. Nah, untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Budi tadi sebelumnya nih, kan sempat menyinggung tentang pengiriman logistik, bahwa salah satu kendala UKM di Kalimantan Barat itu pada aspek logistik. Hal tersebut tentu belum jadi perhatian kami dan akan kami upayakan solusinya ke depannya. Tentunya dari Leonel Express sama Abang Express ya sadar pentingnya
Fungsi UKM Center ini hadir sebagai wadah forum yang dapat membantu dan menjembatani permasalahan pelaku usaha, khususnya dalam usaha distribusi pengiriman logistik ya, dan berupaya mencarikan solusi yang tepat melalui kolaborasi lintas pihak ini antara Lionel Express, Abang Express, dan teman-teman UKM semuanya nih. Oke, apakah udah ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu di kolom chat? Atau mau bertanya langsung dengan menggunakan fitur raise hand ya Bapak Ibu? Oke, di sini baru ada 2 pertanyaan dari Pak Ahmad dan dari user Samsung. Boleh disebutkan namanya, Pak? Mbak Zia, mungkin saya bisa jawab yang pertanyaan Pak Ahmad kah itu ya? Boleh, Pak. Nah, ini pertanyaan dari Pak Ahmad. Ini salah satu kendala untuk menjadi masalah bagi UMKM untuk bisa melakukan ekspor adalah masalah informasi buyer di luar negeri. Nah, ini bagaimana selama ini dinas terkait baik dinas koperasi UKM serta Perindak ataupun Bea Cukai membantu para UKM untuk bisa tersambung dengan potensi buyer di luar negeri. Nah, pertanyaan untuk Bea Cukai dan Dinas Koperasi UKM. Jadi begini, buyer kita itu kan selalu sinergi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan perdagangan luar negeri. Jadi di Sperindak tuh ada bidang perdagangan luar negeri. Jadi kami selalu sinergi dengan Disperindak dengan Bea Cukai sehingga UMKM binaan kita dapat dihubungkan dengan mitra-mitra strategis Disperindak. Nah, seperti akses bisnis matching ini kan melalui kerjasama antara Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, serta platform digital seperti Smesco, BMP, BIMP EGA, kami memfasilitasi UMKM Kalbar untuk ikut serta dalam bisnis matching dengan buyer mancanegara, baik secara daring maupun secara luring. Jadi memang kita sudah melaksanakan itu tadi bisnis matching baik dengan Disperindak, dengan Bea Cukai. Jadi nanti untuk UMKM mungkin kami harapkan mungkin lebih proaktif lah ya menanyakan kepada kami kemungkinan informasinya, jangan ragu atau jangan bimbang untuk menanyakan kepada kami melalui pusat layanan usaha terpadu, melalui bidang pemberdayaan usaha kecil apabila ada informasi terbaru. Saya kira demikian untuk dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi. Mungkin dari Pak Catur ada tambahan lagi jawabannya karena ini tertujunya ke 2 instansi terkait ya Pak ya. Iya. Kalau dari kami, Mbak, soal buyer di luar negeri, memang kami ada usaha itu juga, tapi memang karena bea cukai tidak khusus untuk masalah itu, yang kami usahakan hanya yang kami punya perwakilan atas luar negeri, Mbak. Misalkan kami punya atas luar negeri Singapura, kami pernah mengundang atas luar negeri Singapura untuk berbicara di depan para UMKM, kemudian dari atas di Cina juga kami pernah mengundang seperti itu aja. Mungkin ini kalau Pak Budi kan
koperasi dan perdagangan ya Pak Budi ya kalau nggak salah ya. Kalau Iya, perdagangannya itu ya Mbak Zia. iya. Betul ya. Kalau Mm-mm. perdagangannya dinas perdagangan, bukan dinas perdagangan ya. Apa Kementerian Perdagangannya sendiri kan mempunyai ini yang lebih lebar ya mungkin ya. Apa namanya eh, jejaring di luar negeri yang lebih lebar melalui atase-atase di perdagangannya bola alam. Tapi kalau kami memang kami sudah usahakan seperti itu. Kami adakan webinar juga dengan apa atase bea cukai di negara-negara yang memang kami punya 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 perwakilan. Nggak banyak, hanya berapa 4 atau 5 negara seperti itu. Itu Mbak Zia. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Catur. Untuk Pak Ahmad, sudah terjawab ya Pak dari instansi yang terkait untuk terkait bayar yang ada di luar negeri. Untuk Saya pertanyaan boleh ada selanjutnya, tambahan sebelum ke pertanyaan yang boleh, lain, boleh saya tambahan? Oke. boleh silakan Pak Pak. Budi dan Pak Catur dan Pak Budi, terima kasih atas jawabannya, Pak. Saya hanya ada masukan sedikit, Pak. Tapi menyambung juga apa yang disampaikan dari tadi Koordinator UKM Kalimantan Barat, bahwa sebenarnya potensinya besar, tapi UKM-nya itu kadang dia beberapa ikut pelatihan, tapi tidak sampai ujung gitu, Pak ya. Saya coba memberikan masukan apa yang telah dilakukan oleh Abang Express. Nanti juga akan kita coba lakukan dengan komunitas yang ada di Kalimantan Barat. Jadi setelah kegiatan ini, biasanya kita dari Abang Express akan membuatkan satu grup yang kaitannya dengan tadi komunitas yang ada di Kalimantan Barat yang memang dia orientasinya ekspor. Nah dari situ, pada akhirnya kita bisa memberikan solusi secara langsung dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UKM setempat. Nah, mungkin nanti yang akan kita sampaikan juga ketika nanti ada potensi yang bisa kita sharing dari dinas yang Pak ya. Tadi kan ada hubungan juga dengan luar. Mungkin nanti itu masukan juga Pak. Jadi dari potensi itu kita coba share ke grup yang nanti akan kita buat. Nah, dari grup itu nanti kita lihat produk mana yang bisa dilanjutkan untuk dipromosikan keluar. Dari situ kita lihat kalau dokumennya sudah lengkap, berarti tinggal kita sampaikan. Tapi kalau misalnya dari UKM itu dokumennya belum lengkap, paling kita bisa bantu. Itu salah satu cara supaya webinar ini ada ujungnya, Pak. Kadang kan kita buat webinar itu setelah webinar selesai ya selesai. Nah, kita nggak ingin kondisinya setelah webinar selesai. Makanya setelah kegiatan ini, kita akan coba buat grup bareng dengan komunitas UKM yang memang orientasinya ekspor, supaya si UKM ini punya ending akhirnya adalah mereka bisa melakukan ekspor. Mungkin masukannya seperti itu. Jadi nanti saya coba ngobrol lagi dengan komunitas koordinator UKM-nya, juga dengan Pak Catur atau dengan Pak Budi ya Pak ya. Mohon izin Pak, setelah ini acara kita pengen detilkan lagi bentuk konkret kerjasamanya agar UKM yang ada di Kalimantan Barat benar-benar bisa kita bantu untuk mereka bisa melakukan ekspor. Itu aja tambahannya dari saya. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Kita berlanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Kak Afifah untuk Pak Budi Susatyo. Kalau untuk komunitas sendiri, kami bisa dapatkan di mana ya untuk informasi sebagai produsen, baik berupa pabrik ataupun petani perkebunannya langsung. Juga kalau untuk eksportir komoditas, wadah apa yang cocok diikuti untuk menyambung tangan kepada calon-calon buyer, apakah pameran ekspor umum memungkinkan? Adakah komunitas khusus ekspor Kalbar yang saat ini aktif yang mungkin dibawahi oleh DKUKM Kalbar? Silahkan Pak Budi untuk pertanyaan Kak Afifah. Boleh diulangi lagi Mbak Zia, kecil sekali Oke. suaranya nih. Ada di kolom chat, Bapak maaf sebelumnya kalau saya kurang jelas. Ya. Oke, saya ulang ya Pak ya. Kalau untuk komoditas sendiri ini kah? Yang ini kah? Dari Pak? Betul Pak. Dari Kak Itu Afifah. mungkin saya bisa jawab. Kalau untuk komoditas sendiri, kami bisa dapatkan di mana ya untuk informasi sebaran produsen, baik berupa pabrik atau petani perkebunan langsung. Kalau untuk eksportir komoditas, wadah ya apa yang cocok untuk menyambung tangan kepada calon-calon buyer, apakah pameran ekspor umum memungkinkan?
Adakah komunitas khusus ekspor Kalbar yang saat ini aktif yang mungkin dibawahi oleh BKUMM? Baik, untuk Provinsi Kalbar dalam angka BPS 2024 komoditas ekspor itu lengkap. Jadi lengkap di situ bisa dilihat komoditas ekspor dalam provinsi dalam angka tersebut. Mungkin dapat melihat di buku provinsi dalam angka BPS 2024 itu disupport datanya dari OPD terkait. Nah, misalnya dari Diskop UKM, Disperindak, Dispertan dan Dinas Perkebunan. Nah, di situ juga disediakan menu data informasi di website UMKM Provinsi Kalbar, termasuk visualisasi informasi produk unggulan yang ada. Jadi dapat dilihat di website Diskop UKM Provinsi Kalbar itu. Ibu klik saja, Ibu Kania ya, diklik saja itu ada visualisasi informasi produk unggulan yang ada, yang istilahnya yang diminati oleh buyer di sana kan. Dan kita juga Bapak Ibu, kita juga ada forum komunikasi pengembangan UMKM, yaitu sebagai apa namanya wujud kita untuk apa namanya meningkatkan apa UMKM kita kan. Jadi itu apa namanya diketuai oleh Bapak Gubernur kalau tidak salah ya, Pak PJ Gubernur waktu itu, dan ketua hariannya Dinas Koperasi KM. Nah, itu juga ada wakil ketua harian dari Bank Indonesia dan banyak OPD vertikal yang terkait di sana. Itu dapat juga itu untuk informasi-informasi itu bisa kita tanyakan di sana. Dan kita juga ada forum inkubator. Nah, itu bisa kita sinergikan juga bagaimana supaya kita apa. Yang penting Bapak Ibu mungkin pengusaha UMKM jangan malu atau jangan bimbang dapat bertanya karena kita harus proaktif juga melihat perkembangan. Mungkin kalau ini kurang jelas masalah mengenai mengenai apa UMKM dapat menanyakan kepada kami mengenai ekspor, dapat bertanya kepada Bea Cukai atau kepada Disperindak bagian perdagangan luar negeri. Itu dapat bertanya di sana. Kami apa namanya kan ini kan kita perkembangan, ini kita kan update terus nih, update terus bagaimana kan. Nah, jadi jangan kita hanya diam-diam saja, mungkin kan kita informasi kita kadang-kadang kan tidak sampai atau tidak diterima kan. Nah, itu tapi Bapak Ibu kalau menurut saya informasi saya harapkan lebih proaktif lah untuk bertanya. Karena kami terbuka lebar jam kerja dari Sabtu, hari Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu libur. Kami terbuka untuk itu memberikan informasi, terutama untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang ada permasalahan, baik permasalahan usaha, kendala usaha. Kami ada konsultan pusat layanan usaha terpadu di sini di Dinas Koperasi UKM. Itu terdiri dari 7 konsultan. Itu Bapak Ibu dapat bertanya ke bidang pemasaran itu Bapak Suherman, itu mungkin Bapak Ibu udah kenal. Bidang pembiayaan Pak Sairudin, bidang apa namanya jalinan kerjasama itu ada Pak Hambali, itu ada 7 konsultan di situ. Jadi kalau ada permasalahan apa menyangkut UMKM, Plut sebagai coaching klinik, jadi sebagai rumah sakit bagi UMKM. Jadi jangan ragu bertanya perkembangan kita bagaimana, termasuk bertanya masalah pemasaran bagaimana kan? Karena kami juga telah mengadakan telah menjalin kerjasama kepada pihak-pihak terkait
di bidang ekspor ini. Seperti tadi misalnya kan Ibu Ayu yang punya kopi lada merah, bagaimana pihak dari konsultan Food ini menjembatani, mendampingi sampai bagaimana perizinannya, prosedurnya, legalitasnya dan regulasinya. Bertanya juga konsultan tadi ke Bea Cukai atau ke Disperindak sampai akhirnya mereka dapat melaksanakan ekspor tadi. Mungkin demikian saja dari saya, Mbak Zia. Terima kasih. Oh, Zoom. Iseng-iseng Oke, aja. terima kasih Pak Budi atas penjelasannya. Mungkin juga menyambung jawabannya dari Pak Ahmad tadi yang sudah dijelaskan ya, ujung dari program UKM Center ini kan untuk membantu teman-teman juga yang masih kebingungan. Gitu. Oke, tadi sempat ada yang raise hand. Pak Amanji Rahman, silahkan untuk langsung bertanya, diaktifkan kamera dan suaranya. Ya, silakan Halo, Bapak. halo. Iya Pak, kedengaran jelas kok Pak. Oh ya, terima kasih banyak waktunya, host. Iya, salam kenal, salam UMKM. Saya Manji. Saya kebetulan ketua UMKM Kelapana Sulawesi Selatan, Bapak Ibu. Fokus usaha kami itu olahan limbah sabut kelapa. Tadi saya ada sepakat dengan Ibu yang tadi yang di Kalimantan ya. Sama di Sulawesi Selatan sebetulnya memang bagusnya pola pembinaan UMKM itu difokus saja gitu. Misalnya tidak usah banyak gitu untuk kita mau capai umpama tujuan yang kita inginkan. Jadi cukup 1, 2 atau tidak usah banyak. Yang penting endingnya UMKM ini bisa kita bantu sampai dia betul-betul bisa naik kelas. Kayak di sini kan jadi tagline juga itu, UMKM naik kelas, tapi pola pembinaannya itu belum begitu bagus. Saya lihat, pandangan saya sama dengan Ibu yang tadi. Jadi tadi juga ada yang sempat disinggung oleh Pak siapa yang di Bea Cukai ya, bahwa di Kalimantan itu ada olahan sabut kelapa ya Pak, kalau tidak salah. Boleh tahu Pak, olahan apa yang dimaksud itu? Ya, terima Olahan kasih. Ini yang seperti apa Pak? ya UMKM Risa ini kerajinan dari sabut kelapa. Jadi mereka punya seperti apa? Membuat kerajinan dari sabut kelapa kan, seperti misalnya ada seperti lukisan atau apa nih. Kami sih belum nih Bapak Ibu, saya belum ke lokasi nih. Kemungkinan eh, hari Sabtu rencana kami mau ke sana untuk meninjau ini. Tapi mereka sudah melakukan ekspor ini ke Korea dan Cina, itu kan. Ke Korea dengan Cina. Ah, itu seperti sabut kelapa ini bisa dibuat seperti perlengkapan rumah tangga. Itu Oke. seperti itu perlengkapan perabot rumah tangga. Itu katanya begitu, tapi informasinya begitu Pak. Jadi saya pun apa Oh, belum ke tempat mereka itu, tapi mereka telah melaksanakan ekspor ke Korea dan Cina. Nah, saya coba saya tanyakan dulu ya. iya Pak. Nah, nanti saya Kalau kami di sini Pak cuma buatnya itu masih dalam bentuk olahan kayak topi kayak gini. Kita buat juga topi-topi kayak gini. Kita buat sendal hotel juga. ya Kita buat taplak meja juga. kaca desain perabot. Nah, itu mereka tuh juga dibuat seperti itu. Tahukah Bapak kaca desain tuh? Saya belum tahu, makanya saya pengen tahu Pak. Siapa tahu saya bisa Baik, baik. adopsi. Baik, nanti saya kasihkan mungkin ada gambarnya atau fotonya nanti ya. Kita nanti bisa kirimkan. Ah, Iya,
Soalnya kami ke depan juga mau kembangkan sih Pak sebetulnya sabut kelapa ini, soalnya kan banyak sekali, jadi maksudnya melimpah bahan bakunya itu sabut kelapa muda dibanding sabut kelapa mudanya dimakan isinya, diambil isinya, dibuang saja ke tempat sampah, mending kita olah. Dan ke depan kami mau kembangkan dia jadi bahan bangunan sebetulnya Pak. Makanya saya pengen tahu tadi dia dibuat apa sabut kelapanya. Kayaknya dia dipadatkan, mungkin saya bisa mengadopsi apa yang dilakukan teman-teman di Kalimantan. Baik Pak, nanti saya juga akan ke lapangan kan, kita akan melihat ke sana. Nanti apa-apa nanti kita kirimkan nanti fotonya termasuk cara bagaimana mereka mengolahnya kan menjadi produk yang siap ekspor. Mungkin itu Pak, nanti kita kan bisa bertukar informasi, mungkin nanti ada WA saya, nanti saya kasihkan ke Bapak, nanti Ya Pak. kita anukan. Terima kasih Pak. Ya Pak, nanti saya titip kontak saya di Baik, chat baik. aja. Mudah-mudahan potensi kelapa ini kita bisa maksimalkan Pak, soalnya bahan bakunya ini sangat melimpah Pak, bahkan dia tidak akan habis sebetulnya sampai dunia ini kiamat. Makanya Iya, biasa betul. saya kalau diundang, iya Sulawesi Pak, kan pusat kelapa ya Pak ya, perkebunan kelapa ya. saya masih skala kecil Pak, soalnya saya cuma manfaatkan limbah kelapa muda yang ada di kota. Oh iya iya. Gitu. Itu tambang emas di atas tanah sebetulnya Pak yang bisa kita maksimalkan supaya Indonesia ini bisa ciptakan simpul-simpul ekonomi macam di Sulawesi Selatan. Itu saya punya keinginan menciptakan simpul ekonomi itu di 24 kabupaten kota. Seandainya dia bisa jadi bahan bangunan. Jadi mulai Iya. bata, batako, hebel, atap, plafon itu bisa sebetulnya Pak. Soalnya di China bahan baku kita, kelapa kita dibeli gelondongan itu dibuat coco milk, sabutnya itu dibuat mebel. Yang paling update itu Pak, dia sudah dibikin bodi mobil. Oh iya iya. Waduh, bagus Iya. sekali Pak ya. Boleh nanti Jadi kita sayang. bertukar informasi Pak. Mungkin nanti saya akan yang jelas informasinya itu bisa dibuat untuk perlengkapan rumah tangga Iya. seperti kaca desain, perabot katanya itu. Tapi nanti kita apa-apa nanti kita foto lah bagaimana kan cara termasuk cara prosesnya bagaimana itu kan Pak, nanti kita informasikan. Baik, Iya mungkin Pak. demikian Iya Pak. demikian saya Pak. Oke. Iya. Iya. Mungkin cukup aja dulu mungkin host. Makasih banyak infonya. Makasih Oke, terima sama-sama kasih Pak. banyak Pak Manji dan Pak Budi atas penjelasannya. Mungkin untuk selanjutnya nanti informasi-informasi sebagai berikut akan dijelaskan dalam grup UMKM yang difasilitasi oleh Bank Express ya. Oke, Iya. untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Kalau masih ada, mohon disampaikan di kolom chat ataupun diaktifkan raise hand-nya ya. Mungkin sudah tidak ada yang bertanya ya Bapak Ibu ya. Saya bisa tutup acara ini, namun sebelum tutup acara mungkin dari narasumbernya, dari Bapak bisa memberikan closing statement. Mungkin dari Bapak Catur dulu Pak. Ada yang mau disampaikan untuk closing statement acara ini? Ya, dari kami, harapan kami memang UMKM yang ada, ini di sini ternyata banyak ya, nggak cuma Kalimantan. Oke lah, UMKM yang ada ini bisa naik kelas kayak gitu ya, naik kelas. Jadi yang tadinya hanya jualan lokal, bisa jualan ya go internasional, walaupun dikit nggak apa. Tadi Abang Express ini sudah memfasilitasi nih, memfasilitasi. Atau Lionel Express juga mungkin begitu ya, memfasilitasi. Walaupun katakanlah sekilo 2 kilo ya, sekilo 2 kilo ya, lanjut kayak gitu. Nah, kalau misalkan di sana sudah diterima kan nanti akan meningkat. Nah, kami pernah itu hanya ya walaupun
berapa itu kemarin ya? 200 kilo, 200 kilo ke Jeddah dia ininya apanya? Tujuannya negara tujuannya Jeddah. Nah, seperti itu udah lakukan aja dulu kayak gitu ya. Yang penting bersama kita bisa, insya Allah. Itu Mbak. Oke, mantap. Bersama kita bisa ya, Pak ya. Mulai dari yang kecil-kecil dulu ya. Oke, lanjut Pak Budi untuk closing statement-nya. Apakah ada yang mau disampaikan Pak Budi, harapan-harapannya? Baik, harapan dari kami webinar seperti ini dapat bukan hanya sekali dapat kita lanjutkan, kita dapat sharing kan, dapat berbagi informasi dalam rangka kita untuk mendorong UMKM agar bisa melaksanakan ekspor dan tentunya nanti ke depannya akan naik kelas dan mempunyai nilai daya saing dan tentunya pendapatan UMKM nanti akan lebih meningkat. Saya kira demikian Mbak Reza dari saya, Mbak Zia. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Budi atas Ya. penyampaiannya. Yang terakhir nih dari Kak Dimas. Dari Abang Ekspres. Silahkan Kak Dimas. Oke, kalau closing statement dari saya sesuai jargon kami, ekspor impor lebih mudah, kami siap membantu UKM-UKM semua yang jika memang ingin kirim dan mungkin masalah dari regulasi ataupun masalah pengiriman dari Indonesia seperti apa, kami bisa sangat bantu dan juga kami juga senantiasa pastinya berkoordinasi baik dari pihak Bea Cukai dan juga lembaga-lembaga terkait seperti itu Kak. Dan mungkin kalau misalkan kan mungkin kalau misalkan dari ibu bapak semua kalau misalkan memang nanti ada ingin pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi nomor hotline yang kami akan share di kolom komentar. Nomor hotline kami bisa dikontak via WhatsApp Bapak Ibu, di mana customer service kami aktif untuk senantiasa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Seperti itu. Dan juga di mana kami juga senantiasa terus berkoordinasi dengan Lionel Express untuk mengembangkan klinik UKM Center ini agar Bapak Ibu semua bisa naik level seperti yang dikatakan oleh Pak Catur tadi. Terima kasih, sekian terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada seluruh narasumber atas pemaparannya yang luar biasa dan tentu sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Banyak tips-tips yang bisa diambil juga. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung sama aktif diskusi nih. Tadi banyak yang tanya juga. Oke, sebelum saya tutup, boleh dinyalakan dulu kameranya Bapak Ibu agar kita bisa foto bersama. Oke, halo Bapak Ibu. Mana ke saya nih? Ya. Bisa diaktifkan semua Bapak Ibu kameranya. Catat ya, catat ya, catat. Sudah Bapak Ibu diaktifkan kameranya semuanya? Oke. Tolong dari operator bisa di screenshot. Senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya, terutama kepada narasumber, atas pemaparannya. Semoga webinar ini bisa memberikan inspirasi ya dan solusi nyata bagi pelaku UKM di Kalimantan Barat, khususnya dalam membuka peluang pasar ekspor. Sampai jumpa di program UKM Center selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat untuk UKM Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Silahkan untuk kalau mau yang exit dari Zoom-nya. Terima kasih. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi izin exit ya. Ya, Bapak Catur. Terima kasih. Izin keluar juga ya Bapak Ibu semua dan Kak Zea. Thank you Kak Dimas. Thank you Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.